Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para subscriber dan para pemirsa Syarif Rosa Channel dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Dalam pembelajaran ini semua siswa harus mampu menjelaskan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 serta hadis terkait, dan juga siswa harus mampu menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, hormati dan patuhi orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Dalam agama Islam, mengajarkan berbakti kepada orang tua adalah hal yang sangat penting. Istilah lain berbakti kepada orang tua adalah birrul walidain. Maksud berbakti menurut Al-Asari adalah mentaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bukti nyata perhatian Islam terhadap perintah berbakti kepada orang tua sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan hendaklah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Anak-anakku sekalian, penjelasan dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 adalah ada kata-kata qadha. Kalau dilihat dari beberapa tafsir mempunyai makna yang berbeda. Misalnya Ibnu Katsir mengartikan dengan mewasiatkan, sedangkan Al-Qurtubi mengartikan dengan memerintahkan, menetapkan, dan mewajibkan. Dan secara umum ayat tersebut menegaskan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, apalagi melihat redaksi ayat tersebut. Sebelum perintah berbuat baik kepada orang tua itu ada larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaukani dalam hal ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik dan beribadah kepadanya. Ini adalah pemberitahuan tentang betapa besar hak mereka berdua. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bentuk berbuat baik kepada orang tua? Itu setidaknya ada 5 hal yang dapat kita ambil pelajaran dari Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Yaitu sebagai berikut. A. Jangan engkau mengatakan kepada keduanya. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 ini, seseorang atau seorang anak dilarang mengatakan Menurut Quraisy Shihab, bukan karena kata itu, tetapi kandungan kata itu oleh masyarakat Arab, hal tersebut dianggap sebagai penghinaan. Sedangkan menurut Imam Ja'far Shadiq mengatakan jika ada perkataan yang lebih ringan dari maka Allah akan menyebutkan kata itu. Dalam Al-Quran dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, kata diartikan dengan mengapa tidak boleh? Karena kata tersebut di masyarakat dinilai sebagai ucapan kekesalan dan penghinaan. Yang B, jangan membentak keduanya, wala tanharhuma. Ayat ini melarang anak membentak kepada kedua orang tua, baik berupa lisan maupun sikap. Dengan membentak tentunya orang tua akan sakit hati, padahal orang tua yang merawat, membesarkan, dan mendidik anaknya.
Yang C, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Wa qul lahuma qawlan karima. Ini adalah perintah anak kepada orang tua agar bertutur kata dengan ucapan yang baik, jangan sampai melakukan hal yang diungkap sebelumnya, yaitu berkata ah atau membentaknya. D, merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Wafid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Meskipun orang tuanya secara pendidikan lebih rendah, anak tidak boleh merasa sombong. Dengan kata lain, kita dilarang merendahkan diri kepada orang tua baik lisan maupun tindakan. Yang E, selalu mendoakan orang tua. Sebagai anak yang soleh dan solehah, tentunya kita selalu mendoakan orang tua bagi yang masih hidup. Didoakan semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki, dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, kita doakan semoga diampuni segala dosanya dan diberi kenikmatan di alam barzah atau alam kubur. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah manfaat, hormat, dan patuh kepada orang tua. 1. Berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan utama. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah sudah memerintahkan berbuat baik disandingkan dengan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, berbuat baik kepada orang tua termasuk amalan utama yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah amalan sholat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua menghantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua dapat menghindari diri dari murka Allah, karena murka Allah terletak pada murka orang tua, sebagaimana dalam hadis yang sudah dijelaskan. Yang keempat, salah satu sebab diampuni dosanya, hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, berbuat baik kepada orang tua menjadi sebab masuknya ke surga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anha, bahwasanya Jahimah datang kepada Rasul SAW kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk berperang dan saya datang ke sini untuk minta nasihat pada Anda." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu masih memiliki ibu?" Berkata dia, "Iya." Bersabda Rasulullah SAW, "Surga itu di bawah telapak kakinya." Hadis riwayat An-Nasai. Demikian materi pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa, kerjakan tugas pada materi pembelajaran ini. Yang pertama adalah tuliskan hadis terkait tentang patuh dan hormat kepada kedua orang tua, minimal 2 hadis beserta terjemahnya. Kemudian yang kedua, tuliskan Quran surat Luqman ayat 14 beserta artinya, dan juga sekaligus kalian jelaskan maksud dari Quran surat Luqman ayat 14 tersebut. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup, ingat pesan ibu, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak dalam setiap aktivitas kita dimanapun. Dan akhirnya saya akhiri dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.